Di dalam mobil Carry ada istri kita, di dalam mobil Arpad ada istri orang lain. Pilih mana? Carry. Saya takut bapak-bapak tertekan di sini. Biasa kalau depan ibu-ibu kadang suka begitu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita membayangkan sesuatu yang indah. Karena memang kita ingin mendapatkan ketenangan. Sepertinya naik mobil Arpad itu lebih nikmat, lebih enak. Padahal, maaf, urusan ketenangan belum tentu tenang. Siapa tahu naik mobil Carry justru lebih banyak bersyukurnya kepada Allah. Coba. Ketika naik mobil Carry, mesinnya berisik, keluar kalimat zikir. Astagfirullahaladzim, ini suaranya. Istighfar sudah keluar. Begitu jalan, bannya lepas. Ya Allah, Masya Allah. Zikir lagi. Ada batu gajlukan. Ya Allah, ini mobil nih kerasa amat gajlukannya. Zikir lagi. Tapi begitu kita menikmati mobil Alphard, adakah zikirnya? Enggak. Jadi pengen pilih mana? Kalau punya rizki tetap mobil Carry apa Alphard? Apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah kehidupan kita. Sesuatu yang kita rasakan nikmat, tapi ada sesuatu yang kadang hilang dari diri kita. Maka saya ingin sampaikan betapa bahagianya kita ketika sekarang ini kita dihadiri oleh keluarga besar yang membawa ketenangan buat kita. Berapa banyak orang yang ingin hidupnya tenang, yang ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi ternyata Allah sudah takdirkan lain. Mereka orang yang dicintainya sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hampir tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidupnya ingin rugi. Ada yang hidupnya ingin rugi? Pasti ingin untung. Siapa orang yang beruntung itu? Maka setidaknya 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Sehebat apapun ibadah kita, sholat wajib kita rutin tunaikan, bahkan kita tambah dengan sunnahnya. Puasa kita lakukan di bulan Ramadan full sebulan, tapi kemudian kita tambah dengan sunnahnya. Ditambah bangun malam kita untuk memanjatkan doa dan berzikir kepada Allah. Sampai kemudian kita bertadarus Quran. Sodakoh kita keluarkan, bahkan rutin setiap hari. Apalah artinya semua kita lakukan kalau seandainya durhaka kepada orang tua. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita betapa bahagianya dan betapa gembiranya kita yang saat ini kita masih bisa mencium kedua orang tua kita. Yang saat ini masih bisa menghadiri kita ketika kita ingin mengadakan kegiatan seperti sekarang ini, bahkan berlanjut ke jenjang berikutnya. Tinggal tugas kita sekarang ini, ayo kita bakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku gendong ibu saya dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian selesai itu ku antarkan lagi orang tua saya ke Madinah, ya Rasul, apa jasa orang tua terbalas?" Kata baginda Rasul, "Setetes keringat yang keluar dari orang tua wasilah bisa menghadirkan anak ke muka bumi ini, tidak akan pernah bisa terbalas meskipun kau harus berjalan bolak-balik seperti tadi." Allah. Apalagi nilai-nilai materi tidak akan pernah bisa terbalaskan jasa orang tua kita. Saya mau tanya sama ibu-ibu ini yang sudah hamil. Hamil itu capek apa enggak, Bu? Capek. Ngidam tuh enak apa enggak? Ngidam nih lihat suami, weh. Bau parfum, weh. Betul enggak itu? Makan, di depan ada makanan meskipun nikmat, weh. Dikasih duit 20 juta. Kirain masih ambil. Tapi perasaan tuh tidak nikmat.
Alhamdulillah, begitu hamil kemudian melahirkan perjuangan yang dalam Al-Quran digambarkan wahnan ala wahnin. Kepayahan di atas kepayahan. Nah, tinggal tugas kita sekarang adalah bahagiakan orang tua dengan kita berbakti kepada orang tua. Ingat, amal kita sehebat apapun bisa hilang di hadapan Allah kalau kita durhaka kepada orang tua. Setuju, Pak? Setuju. Setuju, Bu? Setuju. Insya Allah ini. Dilihat dari jilbabnya ini calon ahli surga ini. Amin. Jilbabnya yang masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kan dilihat dari jilbabnya. Lalu yang kalau deketnya cubit saya dicubit tiap malam, Pak. Lebih cubitannya mesra. Yang kedua, orang beruntung itu orang yang gemar bersodakoh. Kalau kita punya rizki, kita sodakohkan, bahagia hidup kita. Sodakoh itu kata baginda Rasul tidak akan pernah mengurangi harta kita. Ibarat kata orang mancing, maka sodakoh itu adalah umpannya. Mau semahal apapun pancingannya, kailnya dibeli dari Amerika, tapi tidak dikasih umpan, kita kasih tuh ke empang. Ayo mancing, kira-kira dapat apa enggak? Maka kita kasih umpan. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang ingin, sesuatu yang kita bayangkan nikmat, indah. Kalau kita kasih umpannya kecil, maka yang masuk ke mulutnya, maka yang masuk ke kail itu mulut ikan yang kecil. Tapi kalau kita kasih umpannya agak besar, maka mulut ikan besar yang dapatnya. Amin. Itulah orang bersodakoh. Dan kenapa? Ini bocorannya dari Allah. As-Sajdah mengatakan itu. Orang-orang yang di dalam kubur sekarang ini, mereka mengatakan, meminta kepada Allah, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Rabbana, ya Tuhan kami, absorna sekarang kami sudah lihat, wasami'na sekarang kami mendengar, farji'na kembalikan kami ya Allah ke dunia meskipun hanya sebentar saja, na'mal soliha kami bakal amal soleh, kami bakal bersedekah, inna muqinun sekarang kami yakin. Masya Allah, diberitakan informasi ini dalam Al-Quran. Kita yang sekarang di dunia santai aja, kadang tidak pernah tergoda untuk mau bersodakoh. Tidak akan pernah rugi. Karena memang mereka yang sekarang ini sudah dikubur menyaksikan betapa besarnya nilai, betapa besarnya pahala yang Allah janjikan ketika kita mau bersodakoh. Insya Allah. Sodakoh tidak pun mesti dengan harta. Ketika kita punya ilmu, kita bisa bersedekah dengan ilmu kita. Ketika kita punya tenaga, maka kita bisa bersodakoh dengan tenaga kita. Bahkan baginda Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu di muka saudaramu itu pun bagian dari sodakoh. Bu, ya. Bisa senyum? Bisa. Kalau dikasih, duit melulu. Kalau nggak dikasih duit bisa senyum? Bisa. Belajar. Ujiannya seorang istri itu ketika tidak dikasih apa-apa. Dia masih setia atau tidak. Tapi sebaliknya ujiannya seorang suami, seorang bapak ketika dikasih apa-apa. Maka jangan kaget ketika suami banyak duitnya. Kadang, maaf, ada yang goda, dia malah tergoda. Betul, Pak? Jangan jawab ibu-ibu sih. Bapak-bapak jawabnya juga berat ngomongnya di sini. Karena ada istri. Begitulah ujian yang sesungguhnya ketika kita diberikan harta. Kita malah sayang dengan harta kita. Yahsabu annama lahu akhlada. Kalaupun harta kita ada 6 miliar. Amin. Amin. Yang aminnya serius insya Allah Allah kasih. Amin. Udah terlambat. Saya tanya itu 6 miliar kelihatan gak duitnya? Enggak. Yang dipegang sama kita apa? Hanya ATM, hanya kertas. Cuman selembar gitu. Bangga nggak? Bangga. Cuman ditulis sama anak kecil tuh 6 miliar tuh. Bangga nggak? Itulah permainan di dunia ini. Ya, yang ketiga nih orang yang beruntung terakhir nih. Seorang istri yang taat kepada suami. Ibu,
Di zaman modern seperti sekarang ini malah terbalik. Suami yang taat kepada istri. Ada? Mana orangnya? Taat apa takut? Allahu Akbar. Nah, ini ada tips ini. Awet ala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awetnya rumah tangga ala baginda Rasul. Pertama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa makan sepiring berdua, segelas berdua dengan istrinya. Kira-kira Pak, kalau kita kenyang apa enggak nih? Enggak, masing-masing aja. Kalau di sini nggak apa-apa, nanti di rumah biasakan sepiring berdua. Setuju? Belajar. Bahkan yang bagus itu, yang bagus suami istri saling suap-suapan. Sering tuh. Alhamdulillah itu kalau lagi sakit suaminya. Tahu nggak ya? Dua. Gini yang baru cuapin udah tua ini. Nah itu penyakit ini. Ini. Yang kedua nyambung nih. Yang kedua itu ketika suami istri berjalan, ini baginda Rasul nih yang dilakukannya. Rasul selalu memegang tangan istrinya. Gandengan tangan. Saya tanya, kira-kira kita sering begitu apa enggak? Sering, cuma kalau lagi sakit bapaknya. Baru dipegangin. Sering jorokin. Ini kadang kita berpikir nih. Mawaddah itu rasa cinta. Rohmah juga cinta. Kalau rohmah sekarang malah melihat Ibnu tampan, Ibnu gagah. Pokoknya Ibnu tuh luar biasa. Itu karena rahmah. Cintanya karena sesuatu. Begitupun sebaliknya, Ibnu melihat malah cantik, malah hebat. Kayaknya ini calon ibu yang baik untuk anak-anak saya. Itu karena sesuatu. Tapi mawaddah, rasa cinta, yang dalam arti mawaddah ini mencintai seseorang bukan karena sesuatu. Apa yang bisa kita banggakan ketika kita tua, tapi keduanya ketika jalan saling bergandengan tangan. Dilihat dari wajahnya barangkali sudah banyak yang berubah, betul nggak? Dilihat dari postur tubuhnya, maaf, bukan lagi ukurannya ukuran yang dulu, ukurannya M. Sekarang sudah double XL. Tapi ternyata ketika berjalan, Allahu Akbar, begitu romantisnya. Itulah mencintai seseorang bukan karena sesuatu. Tapi baginda Rasul menerapkan semuanya. Ya sakinah, ya mawaddah, ya warohmah. Jelas gak ini? Jelas gak ini? Oh, udah jelas, udah aja deh. Lanjutin deh. 3. Rasulullah itu biasa tidur satu tempat tidur dengan istrinya. Nah, emang iya. Makanya saya pesan kalau bangun rumah nggak usah banyak kamar. Ini kamar sampai 10, nanti dicari suaminya ditidur di mana. Kadang ada. Dasar saya sih, saya nih santri, emang saya nggak biasa tidur di atas. Saya biasanya tidur di bawah gitu. Maka saya izin dulu, ngomong dulu ke istri, saya tidur di bawah. Tapi di satu kamar. Supaya nyariin. Nyari mana ya gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita khawatirkan kalau sudah tidur tuh pisah rumah, pisah kamar, ini bahaya. Ini bahaya. Baginda Rasul tidak menerapkan seperti itu. Kemudian baginda Rasul biasa tidur satu selimut berdua. Asik. Kalau kita gerah. Asik kan ya. Allahu Akbar. Itu saking romantisnya baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasul menyempatkan mandi bersama. Enak tuh gosok-gosokan. Saya sebut menyempatkan, gak sering, sewaktu-waktu saja. Itu gak apa-apa. Dulu saya sering mandi bareng. Sekarang udah geber-geber gitu pada malu. Kalau saya alhamdulillah ya sebulan sekali sering mandi bareng. Cuman di kolam renang. Allahu Akbar. Kolam renang kan bareng-bareng tuh. Apalagi digosokin badannya ya. Itu kita lihat wajah suami, kita lihat badan suami. Ya Allah, ternyata udah begitu. Begitu juga suami. Ya, udah begini ya badan istri saya tuh. Udah geber-geber.
Tapi ulah siapa? Ulah siapa kayak begitu? Ulah bapak, ulah suami, betul nggak, Bu? Ibu-ibu, kita semuanya nih, ibu-ibu bisa cantik nggak? Bisa, yang penting ada. Krisdayanti aja perawatannya mahal. 500 juta sebulan, 500 juta. Ibu-ibu kalau dikasih sebulan 500 juta bisa nggak kayak Krisdayanti? Bohong. Orang udah tua begini. Kebanyakan dari kulitnya. Kayaknya kebanyakan ini. Nanti yang ada malah jadi kayak bebegik sawah. Ondel-ondel lah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak tips. Nanti tapi itu kita sampaikan lagi ya. Kalau sudah pada saat akdun nikahnya. Ini hanya kalau saya sebut sih umur rumah tangga saya masih hitungan belasan, belum puluhan, belum sampai sekian di atas 20 tahun. Masih saya seumur jagung. Bapak-bapak yang lebih sukses, lebih dahulu, lebih hebat bisa mempertahankan rumah tangga. Tapi ada baiknya kita diingatkan kembali dengan apa yang dilakukan baginda Rasul. Seorang istri yang taat kepada suami, balasannya surga. Itu diungkapkan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Jadi taat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Itu saja sekedar pengingat. Mari kita berdoa.